Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat paroki Santo Yusuf Kota Baru yang terkasih, ini bagian terakhir dari pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang keempat. Saya akan berikan sebuah gambaran bagaimana pendalaman iman dalam masa Prapaskah yang keempat nanti bisa kita langsungkan. Pertemuan keempat ini dengan judul Panggilan untuk Bertindak. Panggilan untuk bertindak. Tujuannya agar umat dapat menetapkan langkah aksi yang sangat konkret sehubungan dengan pemulihan kehidupan. Bacaan diambil dari Ibrani 12:1-17. Yang pertama-tama saya ingatkan harus ada pemandu, ada pemimpin lagu, dan juga ada lektor. Lalu setelah lagu pembukaan, tanda salib, kemudian ada doa pembukaan. Doa pembukaan dari pertemuan pertama, 2, 3, 4 sama, yaitu diambil dari doa sinode para uskup. Kemudian pemandu memberikan pengantar. Bunyi pengantarnya seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, aksi puasa pembangunan APP selalu meminta ada tindakan konkret yang mesti dilakukan sebagai wujud pertobatan, solidaritas, dan keterlibatan nyata dalam kehidupan masyarakat. Harapan semua orang adalah mampu hidup beradaptasi dengan kondisi sekarang, bahkan lebih sehat dan lebih sejahtera. Kita menyebutnya hidup dalam normalitas baru. Normalitas baru sebetulnya sudah digunakan sejak dulu, dan bahwa normalitas baru selalu akan terjadi sepanjang hidup manusia. Jadi bukan sesuatu yang asing. Normalitas baru adalah proses manusia harus secara sabar belajar dan terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi. Normalitas baru berkaitan dengan skala waktu di mana manusia akan berupaya mengembangkan perilaku yang sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dalam jangka waktu. Perubahan perilaku tersebut mencakup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku dalam menggunakan media sosial, perilaku konsumeratif, perilaku kerja, dan perilaku keagamaan, perilaku dalam relasi, dan seterusnya. Kita menempatkan hidup normalitas baru dalam kehidupan bersama yang berlandaskan pada prinsip dan nilai ajaran Kristiani. Setelah kata pengantar selesai, pemandu mengajak para peserta untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pemandu kemudian kita pilih lektor yang membacakan sabda Allah tadi dari surat kepada orang Ibrani bab 12:1-17. Setelah kitab suci dibacakan, kemudian pemandu mengajak seluruh peserta untuk hening sejenak selama masa hening itu. Pemandu memberikan komentar singkat tentang sabda Allah yang baru dengarkan dan kaitannya dengan masa pertemuan, tema pertemuan. Ibrani 12:1-17. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita pada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan dan sehebat itu terhadap dirinya
dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan karena kita hormati, kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat pada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Tetapi karena mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi bagi kakimu, tetapi sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tambah akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Setelah bacaan selesai, pemandu mengajak para peserta nisna. Setelah nisna, kemudian pemandu memberikan kata peneguhan pengantar seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani mengajak kita untuk selalu berpaut pada Yesus Kristus. Paus Fransiskus mengajak kita untuk meneguhkan iman. Kita mesti semakin mengarahkan pandangan kita tertuju pada Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini, tatapan kita pada Yesus dan dengan iman tersebut memeluk harapan akan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus sendiri kepada kita. Sebuah kerajaan pemulihan dan penyelamatan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebuah kerajaan keadilan dan kedamaian yang diwujud nyatakan lewat karya-karya kasih yang berbuah pada bertumbuhnya harapan dan peneguhan iman. Di dalam tradisi Kristiani, iman, harapan, dan kasih lebih daripada sekadar perasaan ataupun sikap. Ketiganya merupakan keutamaan yang ditanamkan dalam diri kita berkat rahmat Roh Kudus. Karunia yang menyembuhkan
kita dan membuat kita menjadi penyembuh. Anugerah yang membukakan kita akan cakrawala baru pada saat kita mengarungi gelombang arus laut yang sulit saat ini. Bandingkan ajaran sosial gereja atau ASG. ASG, ajaran sosial gereja, bukan ajaran sosiologi gereja ya. Ajaran sosial gereja di masa pandemi tahun 2020. Kemudian pemandu mengajak sharing. Ya. Sharing, masing-masing peserta sharinglah, ungkapkanlah. Sharing rohani, percakapan rohani. Ya, setiap peserta yang hadir mendapat kesempatan yang sama untuk sharing pengalaman imannya dengan dipandu pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, sikap apa yang tepat menanggapi panggilan Allah menata kembali keharmonisan alam semesta? Siapa yang harus terlibat dalam memulihkan dan memelihara kehidupan? Yang ketiga, bagaimana caranya untuk membangun jejaring dengan komunitas lain supaya bersama merawat kehidupan? Kemudian pemandu harus menangkap sharing-sharing cerita tadi dan memberikan peneguhan singkat. Lalu percakapan sharing ini sebagai sebuah percakapan rohani untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti biasa, setelah sharing mesti harus ada rencana aksi. Ya, pemandu mengajak peserta untuk membuat satu aksi menanggapi panggilan untuk bertindak memelihara kehidupan di tengah pandemi. Aksi nyatanya apa? Ya. Lalu bagian terakhir yaitu penutup. Bagian penutup itu ada 3 bagian, yaitu doa spontan yang ditutup dengan doa Bapa Kami, kemudian doa penutup yaitu yang dipakai doa arah dasar Kuspan Banjarmasin di tahun inklusif, ya. Lalu tanda salib, kemudian lagu penutup. Jangan lupa ya, nanti pada waktu doa spontan, ayo belajar terus, belajar mengungkapkan doa secara spontan, ungkapan hati. Ya mungkin kita terjebak antara SPO, subjek, predikat, objek. Ya harus ada subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Ya, sehingga dalam keterjebakan konsep kalimat yang baik itu kemudian kita tidak berani untuk berdoa spontan. Tapi ayolah kita doa spontan, kemudian ditutup dengan doa yang diajarkan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Nah, lagu penutup jangan lupa, walaupun sudah mendekati masa Paskah, doanya masih lagu Prapaskah ya, pendalaman iman Prapaskah soalnya ya. Apalagi jangan sampai lagu Natal dipakai atau masa Advent ya, masa Prapaskah ya. Ya. Selamat atas segala perjuangan dan seluruh umat yang telah berjuang untuk memahami, mengerti, menghayati dan mewujudkan imannya dengan mengadakan pendalaman iman masa Prapaskah selama 4 kali pertemuan. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkat bagi kita semua. Untuk Anda, saya, kita semua, gereja, keluarga, anak, cucu kita. Ayo kita berjuang agar menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, yang dapat dibanggakan oleh keturunan, oleh anak cucu, oleh keluarga besar, oleh masyarakat. Untuk itu menjadi teladan yang baik adalah sebuah perjuangan. Salah satunya berani mengikuti pendalaman iman yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini bukan satu-satunya jalan, bukan yang sempurna, tetapi biarlah ini bagian dari cara kita mencapai kesempurnaan seperti Bapa menghendaki, agar kita sempurna adanya seperti Bapa sempurna adanya. Tuhan memberkati.